Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal HOTS PPPK untuk penata layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju soalnya. Nomor satu, sebuah organisasi memiliki permasalahan dalam alur komunikasi antar divisi yang mengakibatkan keterlambatan layanan kepada pelanggan. Sebagai penata layanan operasional, langkah terbaik yang Anda dapat lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menyusun kebijakan baru yang lebih ketat untuk komunikasi antar divisi. B. Mengadakan pelatihan rutin tentang keterampilan komunikasi bagi seluruh staf. C. Mengidentifikasi titik-titik kendala dalam alur komunikasi dan mengusulkan perbaikan. D. Menginstruksikan setiap divisi untuk membuat laporan harian mengenai kendala komunikasi. Memberikan sanksi kepada staf yang terlambat menyampaikan informasi. Jawaban terbaik adalah C. Mengidentifikasi titik-titik kendala dalam alur komunikasi dan mengusulkan perbaikan. Penjelasannya, langkah ini berfokus pada solusi yang berbasis analisis dan perbaikan sistem, bukan sekedar reaksi terhadap gejala. Mengidentifikasi kendala dalam alur komunikasi memungkinkan Anda menemukan akar permasalahan, sehingga solusi yang diterapkan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini bersifat kolaboratif dan konstruktif, yang cenderung meningkatkan efisiensi tanpa menciptakan ketegangan antar divisi. Jadi jawaban nomor satu adalah C. Mengidentifikasi titik-titik kendala dalam alur komunikasi dan mengusulkan perbaikan. Nomor 2, dalam sebuah proyek pengembangan sistem layanan, Anda menemukan bahwa penggunaan anggaran tidak efisien karena duplikasi pembelian. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan efisiensi anggaran ke depan? A. Membatasi jumlah pembelian dengan anggaran tetap setiap bulan. B. Melakukan audit internal dan merevisi prosedur pembelian. C. Memberikan tanggung jawab penuh kepada satu tim untuk semua pembelian. D. Mengajukan anggaran tambahan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Meminta divisi lain untuk mengurangi penggunaan anggaran mereka. Jawaban terbaik adalah B. Melakukan audit internal dan merevisi prosedur pembelian. Penjelasannya, melakukan audit internal memungkinkan Anda mengidentifikasi penyebab duplikasi pembelian, seperti prosedur yang tidak efisien atau kurangnya koordinasi. Setelah masalah teridentifikasi, merevisi prosedur pembelian dapat memastikan bahwa prosesnya lebih transparan, terkoordinasi, dan efisiensi di masa depan. Ini adalah solusi proaktif yang berfokus pada pencegahan masalah serupa di kemudian hari. Jadi jawaban nomor 2 yang benar adalah B. Melakukan audit internal dan merevisi prosedur pembelian. Nomor 3, tim Anda menghadapi tantangan dalam memenuhi target layanan yang ditentukan. Salah satu anggota tim mengusulkan metode baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Apa langkah terbaik yang Anda harus ambil sebagai pemimpin tim? A. Menolak usulan tersebut karena beresiko tinggi dan lebih baik menggunakan metode yang sudah ada. B. Meminta tim untuk melakukan riset kecil-kecilan sebelum menerapkan metode baru tersebut. C. Segera menerapkan metode baru tanpa evaluasi lebih lanjut untuk menghemat waktu. D. Mengadakan diskusi dengan tim lain untuk membandingkan metode tersebut dengan metode yang digunakan. Menunda pengambilan keputusan hingga ada arahan dari atasan. Jawaban terbaik adalah B. Meminta tim untuk melakukan riset kecil-kecilan sebelum menerapkan metode baru tersebut. Penjelasannya, meminta tim melakukan riset kecil-kecilan memungkinkan evaluasi terhadap metode baru secara terukur dan meminimalkan risiko. Ini menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi sambil tetap mengutamakan kehati-hatian. Dengan cara ini, Anda dapat mengumpulkan data dan umpan balik awal untuk memastikan apakah metode tersebut layak diterapkan secara luas.
Jadi jawaban yang benar nomor 3 adalah B. Meminta tim untuk melakukan riset kecil-kecilan sebelum menerapkan metode baru tersebut. Nomor 4, sebuah sistem layanan baru diluncurkan. Namun, banyak keluhan muncul dari pengguna terkait kesulitan memahami cara penggunaannya. Sebagai penata layanan operasional, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Membuat pengaduan tertulis yang lebih rinci dan mendistribusikannya ke semua pengguna. B. Mengabaikan keluhan tersebut karena sistem masih baru dan pengguna akan beradaptasi. C. Mengadakan sesi pelatihan interaktif untuk pengguna dan meminta umpan balik secara langsung. D. Memperbaiki sistem dengan segera tanpa melibatkan pengguna untuk mempercepat perbaikan. E. Mengganti sistem dengan yang lama agar pengguna merasa lebih nyaman. Jawaban terbaik adalah C. Mengadakan sesi pelatihan interaktif untuk pengguna dan meminta umpan balik secara langsung. Penjelasannya, mengadakan pelatihan interaktif memberikan pengguna kesempatan untuk memahami sistem secara langsung, sekaligus menyampaikan pertanyaan atau keluhan. Dengan meminta umpan balik, Anda dapat mengidentifikasi area yang paling membingungkan dan memperbaikinya secara efektif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang responsif dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah C. Mengadakan sesi pelatihan interaktif untuk pengguna dan meminta umpan balik secara langsung. Nomor 5. Saat melakukan evaluasi layanan operasional, Anda menemukan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan tidak akurat. Apa langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan keputusan berdasarkan data yang valid di masa depan? A. Meminta semua data diperiksa ulang oleh setiap divisi sebelum digunakan. B. Mengganti tim pengumpul data dengan yang lebih berpengalaman. C. Mengembangkan sistem validasi data otomatis dan memperbarui prosedur pengumpulan data. D. Menggunakan data lama yang dianggap lebih akurat sebagai acuan. E. Mengabaikan data dan membuat keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Jawaban terbaik adalah C. Mengembangkan sistem validasi data otomatis dan memperbarui prosedur pengumpulan data. Penjelasannya, mengembangkan sistem validasi data otomatis memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih akurat dan konsisten sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan. Memperbarui prosedur pengumpulan data juga penting agar proses lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah ini proaktif, berfokus pada pencegahan kesalahan, dan meningkatkan keandalan data jangka panjang. Jadi jawaban nomor 5 adalah C. Mengembangkan sistem validasi data otomatis dan memperbarui prosedur pengumpulan data. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh soal HOTS PPPK untuk penata layanan operasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.